ini kita mulai ibadah kita kaum papa, dan saya melihat hanya kita 6 orang, tapi sekalipun demikian kita percaya bahwa kita tetap optimis bahwa hari-hari yang akan datang dalam tahun ini jumlah jiwa kita kaum papa akan semakin bertambah. Puji Tuhan. Dan kita akan terima firman Tuhan dalam perjanjian baru, kitab Efesus pasal yang kelima ayat 16. Kitab Efesus pasal kelima ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan sangat singkat malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara dengan waktu, saudaraku, bahwa waktu itu seperti hari ini sudah 2024 tahun menurut kalender Masehi, itu adalah waktu yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan sebelum Yesus lahir sudah ada waktu juga. Dan pada hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari yang pertama, itu hanyalah hitungan waktu manusia. Dan Tuhan sengaja membuat waktu itu bagi manusia supaya ada perhitungan waktu bagi manusia untuk meniti hari-hari dalam kehidupannya. Dan bagi Tuhan tidak ada waktu, saudara, karena Dia adalah waktu itu sendiri. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada waktu bagi Tuhan, karena Dia kekal. Karena itu, saudara, bagi kita manusia, kita diajari oleh Rasul Paulus untuk mempergunakan waktu yang terhitung sekarang ini, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan. Dan dia ingatkan bahwa hari-hari ini sangat jahat. Nah, saudaraku, waktu sudah berjalan beberapa ribu tahun yang lalu. Dan tahun yang baru ini, saudaraku, sudah berjalan, sudah mendekati 3 bulan. Nah, saudara, kita harus memahami waktu-waktu hidup kita. Apa yang sedang kita perbuat hari ini, saudara, dan apa yang sudah kita perbuat hari-hari yang lalu sebelum tahun ini berjalan, saudara. Tentu kita refleksikan diri kita beberapa waktu yang lalu. Kita tentu berpikir, kapan kita berbuat dosa? Kapan kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Kapan kita berbohong? Kapan kita tidak pergunakan waktu itu sebaik-baiknya? Dan kita mencatat sendiri dalam memori kita. Dan ada mungkin yang terlupakan dalam perjalanan hidup kita. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi dan terhilang dalam memori Tuhan. Dia melihat dengan jelas pada saya, pada saudara yang hadir malam hari ini, apa yang sudah kita perbuat. Nah, saudara, bagi kita, saudara, malam hari ini belajar untuk hari ini, untuk waktu yang singkat ini, untuk kita akan menghargai waktu kita, saudara, supaya kita tidak nanti saat sudah mau dipanggil oleh Tuhan tidak menyesali hidup kita, saudara. Seorang ateis pernah berkata kepada seorang dokter, kalau bisa engkau memanjangkan umur saya 6 bulan lagi, saya akan memberikan setengah dari harta saya untuk kamu. Tetapi seorang perawat melihat ini, saudara, dan dia berkata, saya sekalipun diberikan hartanya yang ada di Eropa, saya tidak akan mau lagi melihat orang seperti ini. Saudara,
Ateis ini saudara berkata, apabila dia bisa memberikan hidup 6 bulan lagi saudara, maka dia berikan harta. Saudara, apa yang terjadi bagi seorang ateis ini saudara? Bahwa selama hidupnya dia tidak pernah berpikir bahwa suatu waktu akan ada masanya tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Dia harus meninggal. Saudara, tapi saat-saat yang kritis itu saudara, dia berpikir bahwa hidupnya sudah dalam keadaan maut. Nah, dia terlambat Bapak yang dikasih oleh Tuhan untuk masa-masa yang lalu untuk berbuat yang baik dan mencintai dan mengenal Tuhan. Saudara, sekarang ini kita hargai waktu kita saudara. Berapa umur kita sekarang? Kita hargai saudara. Jangan seperti orang kaya yang bersama-sama dengan Lazarus yang miskin. Di masa hidupnya saudara, dia selalu berpakaian ungu katanya saudara, memakai kain ungu, kain halus, dan dia berpoya-poya dalam hidupnya, berpesta pora. Dia orang kaya yang banyak uang. Dia kemana-mana tidak pernah kekurangan apapun. Memakai kain ungu adalah suatu lambang pada zaman dahulu saudara, bahwa itu adalah dipakai orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang-orang yang sangat dihargai. Artinya saudara, statusnya adalah di atas rata-rata dari orang lain. Nah saudara, sekarang ini saudara, kita jangan seperti orang kaya ini saudara. Ketika dia mati saudara, baru dia tahu hidupnya akan berakhir dan masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, waktu dia hidup, waktu dia memiliki segalanya dalam hidupnya, dia tidak pergunakan waktu itu dengan kekayaannya untuk menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Waktu semuanya sebagai statusnya seorang yang kaya, dihargai orang, uangnya banyak, tidak pergunakan waktu itu saudara untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang sekarang seperti itu saudara, punya kedudukan, punya jabatan, pekerjaan yang bagus, menjanjikan, tapi saudara, ada uang dia mabuk, ada uang dia membeli semuanya, tapi tidak pernah berpikir Bapak yang dikasih oleh Tuhan sesuatu untuk terbaik untuk Tuhan. Nah, kita jangan seperti orang kaya ini saudara. Kita mau meniru bagaimana Lazarus yang miskin dalam kehinaannya saudara, kemiskinannya saudara secara materi, tapi dia saudara punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya kesempatan yang indah, kesempatan yang terbaik dalam hidupnya, dia pergunakan untuk memuji-muji Tuhan. Saudara, seperti itulah kita mempergunakan waktu ini saudara. Sebagai bapak rumah tangga yang baik, yang mendidik anak-anak kita, membina istri kita menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kita menggunakan waktu ini saudara. Semakin tubuh kita semakin rentak saudara, semakin rapuh, sama seperti Bapak selanjutnya tadi saudara. Semakin usia kita semakin menambah saudara, 50 tahun ke atas, 45 ke atas. Saudara, sudah gampang dan mudah sekali tubuh ini terkena serangan penyakit. Itu wajar kalau kita saudara. Nah, saudara, kesempatan ini saudara, kita pergunakan masa-masa kita, tubuh kita sudah mulai rapuh. Kita harus tetap waktu yang kita miliki sekarang ini kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, pergunakan waktu yang ada, karena Tuhan berkata dengan sinyalnya, hari-hari ini sangat jahat. Kita tidak tahu saudara apa yang terjadi untuk ke depan, untuk besok. Yang kita tahu saudara, bahwa Yesus tetap melihat kita, walaupun kita sakit mungkin saudara. Saya pun tadi kalau saya berpikir tadi saudara, biasanya saya dengan Bapak Guru menjuta, karena kalau saya malam
mengendarai motor, ada sinar lampu motor atau mobil. Kalau motor itu lampunya Scoopy yang besar itu, kalau saya bertemu di jendela seperti itu sudah, mata saya susah melihat jalan ke depan, seperti kena sinar saudara. Karena kalau saya lihat lampunya tidak dibikin ke bawah, dongkol sekali saya. Sepertinya gelap karena cahaya itu sudah. Saya ini harus bisa berkata kepada Tuhan, pesertai saya Tuhan, agar saya melihat jalan itu ke depan. Karena kadang-kadang saudara, kalau sudah ada sinar lampu dari depan, saya tinggi saja saudara, karena sepertinya atau saya pelan, karena sinarnya itu membuat mata saya seperti tidak melihat jalan. Tapi saya tetap konsisten bahwa saya disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin apapun yang terjadi saudara, itulah siasat iblis untuk memulai hidup kita semakin lemah di hadapan Tuhan. Dia tahu masa-masa kita sudah mulai ragu secara fisik. Dia tahu, dia kenal fisik kita saudara. Dia punya kuasa juga saudara. Dia bisa melihat isi hati kita. Tapi saudara, dia mau mencobai dengan keadaan kita seperti sekarang ini. Dia mulai masuk dalam hidup kita. Dia mau melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Saya percaya itu saudara, itu akan terjadi. Tapi sebagai anak Tuhan, tetaplah teguh berdiri di dalam kebenaran Allah, apapun yang terjadi. Apakah saya sakit, saudara sakit, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau memang daging itu Tuhan ya apa boleh buat, tapi sekali Tuhan masih mengizinkan kita saudara, kerjakanlah tetap keselamatan. Puji Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang maha melihat, mengetahui semua. Dia tidak menutup matanya ketika saya punya keluhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Dia tidak menutup telinganya saudara. Tapi kita yang kurang sering untuk mengetok pintu kerajaan Allah dengan doa kita. Kalau saya berdoa dengan istri saya di rumah pagi-pagi saudara, lalu terkadang begitulah kedagingan. Kadang melulu pertama yang alami lalang. Mululah soalnya acil persoalan ini yang gugur matanya kita. Ane mulu malu sautik luar boleh sebentar matanya. Saya katakan kepada istri saya, unang mulu malu baik itu matanya wajah bertanya si patah sobel pun jiro. Tapi saya percaya sekali itulah manusia. Daging dulu. Tapi kita berusaha bahwa yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun daging ini lemah. Tetapi saudaraku, ketika kita serahkan daging yang lemah ini kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan bahwa Dia memelihara kita, baik susah maupun senang, maka Dia akan menuntun kita. Karena Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau sampai memutih rambutmu. Puji Tuhan. Sampai memutih rambutmu. Betul-betul boleh bertanya. Yesus sudah berjanji sampai memutih rambutmu. Kata-kata ini keras bagi saya. Sampai memutih rambut, aku akan menggendong. Itu sangat besar artinya bagi saya. Artinya Tuhan terus pelihara saya sampai memutih, sampai usia saya mungkin berjalan pun susah, tapi Dia tetap menuntun kita semua. Itulah keuntungan kita sebagai anak Tuhan. Ini suruhlah kita nomor manusia Tuhan Yesus. Karena itu menghargai waktu yang ada ini saudara sangat perlu bagi kita. Lalu yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa berkata atau mengumpamakan waktu itu saudara seperti menyimpan semoga es di dalam kulkas kita saudara. Kapan kita mengambil kita ambil. Saudara bisa menyimpan ikan di kulkas, 2 hari lagi kita makan bisa. Tapi waktu tidak seperti itu saudara. Dia berjalan terus.
berjalan terus waktunya saudara. Jam 1, jam 2, jam 3, dia tak pernah berhenti waktu itu. Karena itu saudara, tak percaya, pergunakan kesempatan itu memuliakan Tuhan. Anak saya begitu kalau mau kerja, dulu ngomongin, anda terlambat untuk buru-buru karena itu. Oh loh, kalian berburu. Begitu sudah jam 7:15, aduh, tergesa-gesa berburu-buru. Tinggal 20 menit. Semua dicari. Sudah, begitu juga hidup kita. Kalau kita saat ini sedang berada dalam hidup yang sulit, nah, saudaraku, jangan biarkan waktu itu berlalu, tapi pergunakan waktu itu datang terus kepada Tuhan. Sulit kehidupanmu, sulit misimu, apapun yang terjadi, tetap datang kepada Tuhan. Atau mungkin hari ini engkau berkata, aku mau ke kota B, ke kota A, atau menjumpai seseorang. Nanti saja, area budi. Tapi ternyata saudaraku, rencanamu bukan rencana Tuhan. Apa yang kau nyatakan atau rencanakan itu saudaraku, akhirnya gagal karena engkau menunda-nunda waktu. Saudara, masih ada kesempatan. Hari ini kesempatan kita yang baik. Kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Asik mana-mana tebu penggulutan, tetap pergunakan waktu yang sakit itu. Atau senang hari ini tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik, yang lancar, lancar, sehat ini. Pergunakan waktu yang sehat ini. Jangan terlalu berfoya-foya seperti orang kaya tadi. Tapi tetaplah, jangan engkau lupakan Tuhan. Hari-hari ini sangat jahat. Benar saudara, hari-hari ini sangat jahat. Iblis sudah tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Sebelum itu terjadi, dia berusaha mengumpulkan orang-orang percaya untuk menjadi orang yang tidak percaya. Dia berusaha membuat orang yang gampang menyerah untuk terus menyerah. Dia membuat setiap orang yang sakit untuk terus mengeluh dan tidak punya optimisme di dalam Tuhan bahwa dia akan sembuh, maka dia akan menjadi lemah. Saudara, pikiran kita sudah kita serahkan ini menjadi tawanan Terus. Karena lewat pikiran ini saudara, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, tidak kita bayangkan sebelumnya akan terjadi dalam hidup kita. Disinilah area perang rohani sudah di dalam pikiran ini, di dalam mindset inilah peperangan rohani sesungguhnya yang terjadi. Di sini basic pertempuran ini, basisnya di sini. Ketika kau berkata kepada Yesus, aku bisa, di dalam kekuatan Yesus, maka engkau akan bisa. Tapi ketika pikiranmu berkata, aku lemah, aku tidak bisa, maka engkau akan lemah. Itu bukan kata-kata motivator, tapi Yesus sendiri yang menyatakan itu, saudara. Kata-kata itu mengandung kuasa. Dan saudara, renungkan firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini kesempatan yang indah ini saudara, kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Kita akan satu lagu penyembahan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara.